Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menggerakkan hati kita untuk menimba ilmu, melangkahkan kaki dari rumah untuk sebuah tujuan yang bukanlah dunia dan segala perhiasannya, akan tapi tujuannya adalah sesuatu ilmu yang bisa kita ambil dari kitabullah azza wa jal dan dari hadis-hadis Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang dikatakan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yaltamisu fihi ilman, dalam perjalanan itu dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi, dengan dia menempuh perjalanan itu maka Allah mudahkan dengan itu untuknya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ketika mensyarah hadis salaka tariqan, berjalan di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, para ulama mengatakan ada dua makna berjalan di sebuah jalan dalam menimba ilmu. Bisa yang pertama bermakna hissi, sesuatu yang memang terjadi. Seorang keluar dari rumahnya, dia melakukan sebuah perjalanan menuju sebuah tempat. Di tempat tersebut dia ingin mencari ilmu. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, maknawi,
yaitu dia duduk di rumahnya dalam perjalanannya mencari ilmu. Apakah orang bisa duduk di rumah menimba ilmu dari rumahnya? Jawabannya, bisa. Dengan buku-buku yang diwariskan oleh para ulama, atau di zaman kita sekarang ini lebih dimudahkan Allah dengan adanya media-media yang Allah mudahkan untuk menimba ilmu. Maka tidak mesti harus keluar dari rumah secara fisik, secara badan, pergi berjalan seperti berjalannya para sahabat, berjalannya para tabi'in, berjalannya Imam Bukhari, Imam Muslim, yang sangat masyhur perjalanan mereka menimba ilmu. 18 tahun lamanya Imam Bukhari berkelana menimba ilmu untuk kembali ke kampungnya. Tidak mesti hanya itu, akan tetapi duduknya seorang di rumah, dia membuka kitab daripada kitab para ulama, dia membaca syarah daripada ayat Al-Quran, tafsir daripada tafsir-tafsir Al-Quran, dia ingin mempelajari ilmu agama Allah, maka ini adalah sebuah perjalanan maknawi dalam menimba ilmu. Dan semoga pertemuan kita sekarang ini mencakup atau memiliki kedua-duanya. Kita keluar dari rumah kita, melakukan perjalanan hissi, perjalanan jasmani, perjalanan jasad, dan kita menuju sebuah tempat, dan di tempat itu kita ingin berbagi ilmu. Apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling nasihat menasihati menuju kebenaran, mewujudkan kebenaran, mengetahui kebenaran, menyampaikan kebenaran, wa tawasau bis sabr, nasihat menasihati dalam rangka kesabaran, bersabar di atas kebenaran, bersabar di atas menyampaikan agama Allah, bersabar di atas saling nasihat menasihati dalam hal yang hak, dan bersabar untuk saling nasihat menasihati bertahan di atas al-haq tersebut. Karena setelah seseorang mempelajari yang hak dan dia akan amalkan suatu hal yang pasti, Allah akan uji dia. Allah akan turunkan ujian untuk dirinya, dan di sana dia memerlukan yang namanya sabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, Allah berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Nasihat Luqman yang masyhur, yang nasihat berharga Luqman kepada anaknya yang Allah nukilkan dalam Al-Quran surat Luqman. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Dan perintahkan, ajak manusia kepada yang ma'ruf dan larang mereka daripada yang mungkar, wasbir. Langsung setelah itu Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya untuk bersabar. Ajak manusia kepada yang ma'ruf, larang mereka daripada yang mungkar, wasbir, dan bersabarlah. Ala ma asabak. Bersabarlah untuk sesuatu yang pasti datang menimpamu, pasti datang kepadamu. Setelah engkau beramar ma'ruf nahi mungkar, akan datang kepadamu sesuatu, dan itu pasti. Maka bersabarlah di atas sesuatu yang akan datang kepadamu itu. Dan apabila kita membaca sejarah para nabi dan para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, dan Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran, kita melihat bagaimana dakwahnya para nabi dan para rasul benar-benar banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan yang memerlukan kesabaran di jalan tersebut. Dan salah satu yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh ada pada kaumnya 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun, alfa sanah, 1000 tahun, illa khamsin, kecuali 50. 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Dan 950 tahun Allah katakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Di dalam riwayat
Di dalam tafsir tentang makna ayat ini, sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh, sebahagian ulama tafsir mengatakan 40 orang. Selama 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh. Dan apabila kita buka surat Nuh, Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Saya berdakwah kepada kaumku, saya dakwahi mereka siang dan malam. Siang dan malam berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa lamanya? 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. 950 tahun siang dan malam, yang beriman hanya 40 orang. Kalau kita bagi 950 dibagi 40, coba dibagi. Berapa dapatnya? 23 tahun. Itu artinya kalau kita ambil rata-rata 23 tahun berdakwah hanya satu orang yang beriman. 20 tahun berdakwah siang dan malam hanya satu orang yang beriman. Ini menunjukkan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam yang luar biasa dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat kita, diri kita, dan coba lihat apa yang kita dengarkan dari keluhan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Baru berdakwah sekian lama kepada anaknya, sudah merasa letih, sudah merasa lelah. Mengatakan, capek saya mendakwahi anak saya, Ustaz. Begitu juga suami mengeluhkan istrinya, saya nasihati istri saya yang belum mau ikut sunnah Rasulullah SAW. Tapi sudah sering saya nasihati, tetap saja tidak mau. Saya lelah, saya Ustaz, capek saya Ustaz. Kita tanya berapa lama Anda menasihati? Dia mengatakan sudah 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun Ustaz. 1 tahun. Nabi Nuh 950 tahun alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa dari seorang Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahagian daripada tawasi bil haq wa tawasi bis sabr yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang tadi diumumkan, disampaikan atau diinformasikan kepada kita bahwa tema yang akan kita bahas adalah jangan menjadi hamba dunia. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat yang ke-185, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin, surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan diberikan kepada kalian balasan, ganjaran pada hari kiamat. Dunia tidak Allah jadikan sebagai negeri pembalasan, dan Allah mentakdirkan seperti itu. Allah berkehendak dunia ini bukan tempat di mana Allah membalas perbuatan manusia. Dunia adalah tempat beramal, bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan akhirat. Di akhir surat Fatir, surat Fatir yang terakhir, kalau tidak salah surat yang kelima, ayat yang ke-55 daripada surat Fatir, Allah menyebutkan kenapa Allah tidak jadikan dunia ini sebagai negeri pembalasan. Di dalam surat Fatir ayat 55 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang kalau seandainya
dunia ini Allah jadikan sebagai negeri pembalasan, apa yang akan terjadi? Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah." Sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala hukum manusia, sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala berikan hukum kepada manusia di permukaan bumi, ma taraka ala dhahriha min dabbah, niscaya Allah tidak akan tinggalkan lagi di permukaan bumi satu hewan yang bergerak. Ayat 45, bukan 55 dari surat Fatir. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan, dan hukuman itu Allah turunkan di dunia. Di dunia ini, dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, lalu Allah turunkan azabnya di dunia. Apa yang akan terjadi? Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Niscaya Allah tidak akan menyisakan, tidak akan meninggalkan satu yang bisa bergerak di permukaan bumi. Tak ada. Semua terkena oleh azab Allah, karena azab Allah syadid. Inna adabi la syadid. Sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Oleh karena itu, dunia tidak Allah jadikan sebagai negeri pembalasan. Negeri pembalasan adalah hari akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena kalau diturunkan azab itu di dunia, tak ada seorang pun yang selamat di permukaan bumi ini. Semua yang ada di permukaan bumi terkena azab Allah dan semuanya mati. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Karena azab Allah syadid. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi pembalasan atas dosa-dosa dan kesalahan manusia-manusia yang berbuat maksiat, Allah undurkan, Allah akhirkan kepada waktu yang telah disebutkan. Kepada waktu yang telah disebutkan. Ditentukan oleh Allah waktunya. Namun tak ada manusia, tak ada makhluk yang diberitahu oleh Allah. Kapan waktu itu? Kapan masanya, waktu datangnya hari pembalasan itu, tak ada makhluk yang diberitahu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai malaikat Jibril pun, makhluk yang sangat dicintai dan sangat dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberitahu oleh Allah kapan waktunya. Kapan datangnya hari pembalasan itu. Hari kiamat itu kapan datangnya tidak diberitahu. Namun dia sudah ditentukan. Dan yang kita tahu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada hari Jumat. Terjadi pada hari Jumat. Namun Jumat yang mana kita tidak tahu. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, diciptakan Nabi Adam di hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat, dikeluarkan dari surga di hari Jumat, dan terjadi hari kiamat di hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang masyhur, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku kapan terjadinya hari kiamat. Jawaban Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat, yaitu diri beliau sendiri yang ditanya, tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya, wahai Jibril, tidak tahu. Sebagaimana engkau juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu, manakala kita bertemu dengan orang yang berbicara tentang hari kiamat akan sekian lama lagi, sekian waktu lagi akan terjadi hari kiamat, lalu dia membuat sebuah prediksi, membuat sebuah perkiraan, menurut saya sekian tahun lagi akan terjadi hari kiamat, ini semua berada di atas kedustaan. Batil. Kalau Nabi Muhammad ketika ditanya hari kiamat mengatakan tidak tahu saya. Nabi Muhammad, adakah yang lebih berilmu dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Malaikat Jibril juga. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tidak tahu. Tahukah Anda? Bagaimana Anda bisa tahu? Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan saya tidak tahu. Sebagaimana engkau tidak tahu, malaikat Jibril. Dan di dalam Al-Quran Allah berulang-ulang mengatakan ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu.
Wa indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah lah terjadi kapan terjadinya hari kiamat. Ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya di sisi Allah. Kembali kita kepada Al-Quran surat Al-Baqarah, surah Ali Imran tadi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan diberikan ganjaran, diberikan balasan atas amalan kalian pada hari kiamat. Amalan tergantung bagaimana di dunia. Amalannya di dunia baik, maka ganjarannya juga baik. Amalan di dunia buruk, maka ganjarannya juga buruk. Karena Allah sudah mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita. Dan keburukan yang kita lakukan untuk diri kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kita tidak berbuat baik kecuali kepada diri kita sendiri. Dan kalau kita melakukan hal yang buruk, maksiat, kita tidak berbuat buruk kecuali untuk diri kita sendiri. Dalam ayat yang semua kita hafal insyaallah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk dirinya apa yang dia lakukan daripada kebaikan, atas dirinya apa yang dia lakukan daripada keburukan. Man 'amila salihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh itu untuk dia, untuk dirinya sendiri. Karena amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di permukaan bumi itu tidak hilang, hanya disimpan untuk nanti diberikan kepadanya pada waktu yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal maksiat yang dilakukan manusia pun tidak hilang. Maksiat yang kita kerjakan jangan anggap hilang. Walau telah banyak maksiat yang kita lupakan, jangan anggap hilang. Allah tidak pernah lalai dari pekerjaan hambanya, pekerjaan makhluknya, dan Allah tidak pernah melupakan semua itu. Yang melupakan dosa-dosa adalah manusia, tapi Allah tidak melupakannya. Di dalam Al-Quran Allah katakan, ahsahullah wa nasu. Allah menyimpannya, Allah menuliskannya, namun mereka melupakan dosa-dosa mereka itu. Semua dosa yang dikerjakan manusia, walau kita sudah lupa, walau sudah tidak ingat lagi, walau sudah berlalu sekian tahun, itu tidak akan, itu akan dipertontonkan di akhirat dan dilihat di akhirat, dan akan mendapatkan ganjaran di akhirat kalau tidak dimaafkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan sekiranya tidak dimaafkan Allah, yang akan merasakan akibat buruk, efek buruk daripada maksiat siapa? Manusia itu sendiri. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pelaku dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala di yaumil mahsyar. Berikutnya Allah katakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga. Faqad faz, maka sungguh dia telah berjaya. Sungguh dia telah beruntung. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keberuntungan itu adalah dengan memiliki 2 poin. Poin yang pertama, dijauhkannya kita dari neraka. Poin yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu apabila kita berdoa kepada Allah minta surga, jangan hanya minta surga saja. Minta juga dijauhkan dari neraka. Karena syarat keberuntungan adalah 2, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Persis seperti yang Allah katakan di dalam ayat ini. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Kenapa dikatakan dijauhkan? Karena kita memiliki amal-amal, kita memiliki perilaku, kita memiliki dosa, kita memiliki kesalahan yang boleh jadi itu akan membuat kita terjerumus masuk dalam neraka Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena ampunan Allah, maka semua manusia, kecuali orang-orang yang Allah pelihara dari dosa dan kesalahan, akan masuk neraka. Oleh karena itu, sangat banyak orang yang masuk surga Allah tabaraka wa ta'ala tanpa singgah di neraka karena rahmat dan kasih sayang Allah dan ampunan Allah kepada dirinya. Allah yang menjauhkannya dari neraka. Dosa yang dia lakukan
secara berhak, dia berhak mendapatkan azab Allah di neraka karena sudah diancamkan di dunia, kalau Anda lakukan ini Allah akan murka dan Allah akan masukkan Anda ke neraka. Namun Allah menjauhkan dia dari neraka dengan memberikan apa? Pengampunan. Di dalam hadis yang panjang, di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menghisap dosa seorang hamba yang mukmin. Seorang hamba yang mukmin apabila dihisap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosanya, itu diturunkan dulu pembatas. Anzalallahu kanaf. Allah turunkan pembatas. Apa guna pembatas ini? Pembatas ini gunanya adalah apa yang Allah katakan kepadanya dan apa yang dia jawab kepada Allah tidak diketahui oleh seluruh penduduk mahsyar. Siapa yang ada di mahsyar ketika itu? Seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat. Kalau orang yang tidak mukmin, Allah berbicara kepadanya, Allah menyampaikan kepadanya tanpa pembatas. Sehingga apa yang Allah katakan kepada dirinya terdengar oleh seluruh yang ada di padang mahsyar. Adapun kalau orang mukmin, Allah turunkan pembatas. Sehingga apa yang Allah katakan kepadanya dan apa yang dia jawab kepada Allah, hanya dia dan Allah. Penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Inilah dia saat-saat di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup dari hambanya aib dan dosa-dosanya dari penduduk mahsyar. Dan ini, kalau seorang hamba ingin memiliki kemuliaan ini, maka dia harus rajin menutup aib dan kesalahan orang lain di permukaan bumi. Dia harus menjaga lisannya untuk tidak membicarakan aib dan kesalahan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kapan di akhirat? Ini dia, di yaumil hisab. Setelah Allah turunkan pembatas, penutup, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Ya abdi, wahai hambaku, bukankah engkau telah melakukan pekerjaan ini pada hari ini? Bukankah engkau telah melakukan ini pada saat ini? Bukankah engkau telah melakukan ini pada hari ini?" Disebut dosa-dosa dan kesalahannya. Dan setiap dia mengucapkan, Allah mengatakan kepadanya, "Bukan engkau melakukan ini pada hari ini?" Semuanya hamba itu mengatakan, ay Rabbi, na'am. Benar wahai Rabbku. Benar wahai Rabbku. Dan betapa banyak dosa seorang hamba. Naam, kita melakukan ibadah dan ketaatan, namun di sisi lain kita melakukan kesalahan. Dan berapa banyak kesalahan itu? Kesalahan mata, kesalahan di telinga, dosa di mata, dosa di telinga, dosa di lisan, apalagi dosa yang paling banyak. Aktsaru ma yudkhilun nasan nara. Dua hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-famu wal farj. Lisan, mulut dan kemaluan. Dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ketika hamba diingatkan oleh Allah dosanya, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, semua itu dikatakan hamba itu, benar ya Rabb. Benar wahai Rabbku, aku telah melakukannya. Benar wahai Rabbku, aku telah melakukannya. Saking banyaknya yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan kepadanya, kata Nabi SAW, si hamba ini merasa bahwa dia sudah binasa, dia sudah hancur. Kenapa? Terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Ketika dia merasa dirinya hancur dan binasa, akan mendapatkan azab Allah dan murka Allah dan akan Allah masukkan ke nerakanya, ketika itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya dengan ampunan. Allah mengatakan kepada hambanya, semoga itu yang Allah berikan kepada kita di akhirat, "Ya abdi, wahai hambaku, satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai hambaku, di dunia aku tutup dosamu itu dari orang lain. Aku yang menutupnya dari orang lain. Dan hari ini aku ampuni dosamu itu. Datanglah kabar gembira yang luar biasa setelah datangnya rasa takut yang luar biasa. Dan inilah kabar gembira yang luar.
Kabar gembira yang luar biasa adalah apabila kabar gembira itu datang setelah rasa takut yang besar. Semakin besar rasa takut, kabar gembira setelahnya semakin besar. Ketika hamba sudah merasa dirinya akan binasa dikarenakan dosa-dosa yang banyak yang dia lakukan, baru Allah berikan kabar gembira ampunan itu kepadanya. Oleh karena itu, seseorang yang dijauhkan dari neraka karena ampunan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga. Dua syarat, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Persis setelah ayat itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan sesuatu yang paling menghalangi manusia dari mendapatkan kejayaan. Langsung setelah ayat itu, setelah lafaz tadi. Lihat ayat setelahnya apa yang Allah katakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hai hambaku, kalau engkau dijauhkan dari neraka, engkau dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka engkau telah beruntung, engkau berjaya, engkau sukses, engkau menang. Langsung setelah itu Allah mengatakan apa yang menghalangi, yang banyak menghalangi manusia untuk mencapai kemenangan itu, yaitu kenikmatan dunia yang banyak menipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia, kehidupan dunia, kecuali kenikmatan yang banyak menipu. Yang banyak menipu. Al-ghurur artinya telah melakukan penipuan yang sangat banyak. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dengan apa yang Allah katakan di dalam ayat tadi, Allah memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati terhadap kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini banyak sekali menipu manusia sehingga membuat manusia terjerumus ke dalam kebinasaan, tidak mendapatkan kejayaan, kemenangan seperti yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan di dalam ayat sebelumnya. Ikhwani wa akhwati fid din, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, binasa hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, binasa, celaka hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka dan binasa hamba pakaian. Ta'isa abdul khamilah, celaka atau binasa hamba selimut. In u'tiya radhi, apabila dia diberikan oleh Allah maka dia ridha. Wa illam yu'ta sakhit, namun apabila tidak diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada dunia, sakhit, dia pun marah, dia emosi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ta'isa wan takas, binasa dan terbalik. Wa idza syika falan tuqish, dan apabila dia tertusuk oleh duri, falan tuqish, semoga duri itu tak keluar dari dagingnya. Didoakan oleh Nabi SAW, fa idza syika falan tuqish, apabila dia ditusuk oleh duri, semoga duri itu tak keluar dari badannya, tak keluar dari dagingnya. Di dalam hadis ini, manusia bisa saja menjadi hamba daripada dunia, hamba daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Di saat hidupnya, yang memerintahkan, yang melarang, yang membuat dia bergerak, yang membuat dia berjalan, yang membuat dia berhenti adalah dunia. Maka dia telah menjadikan dunia sebagai yang dia patuhi dan dia taati. Dan ketika itu dia telah menjadikan dunia sebagai ilahnya. Manusia apabila sampai kepada titik ketaatan tinggi kepada sesuatu,
Ketaatan tingginya kepada sesuatu itu bisa membuat dia telah mengibadati apa yang dia taati. Oleh karena itu manusia bisa menjadi hamba-hamba dunia ketika ketaatannya kepada dunia sudah menjadi ketaatan paling tinggi. Kalau dunia menjanjikan sesuatu untuknya, dia datang. Kalau dunia tidak menjadikan sesuatu untuknya, dia tidak datang. Kalau dunia memberikan janji-janji kepadanya, dia berada di belakang dunia itu. Dia berjalan, dia berhenti, dia melakukan kegiatan, dia tidak berjalan. Itu karena dunia. Kalau itu yang terjadi, maka dia telah patuh dengan kepatuhan yang luar biasa kepada kenikmatan dunia. Ketika kepatuhannya kepada dunia sudah sedemikian tinggi di dalam agama kita, dia telah menjadi hamba dunia itu. Dia telah mengibadati dunia itu. Maka soal kepatuhan, ketaatan terhadap sesuatu itu bisa mengantarkan manusia menjadi hamba terhadap sesuatu yang dia taati. Orang Nasrani dikatakan di dalam Al-Quran menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kaum Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka Rabb selain Allah. Adi bin Hatim, sahabat Rasulullah SAW yang sebelum menjadi sahabi, sebelum menjadi sahabat Rasul, sebelumnya beragama Nasrani, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'budahum." Wahai Rasulullah, kami tak pernah mengibadati pendeta kami. Kami tak pernah mengibadati pendeta kami, ya Rasulullah. Kalau kaum Nasrani dikatakan mengibadati Nabi Isa putra Maryam, mereka akan mengatakan, ya, kami mengibadati Isa bin Maryam. Tapi kalau mereka dikatakan mengibadati pendeta, enggak. Pendeta bagi mereka bagaikan ulama di tengah umat Islam. Tapi di dalam Al-Quran Allah turunkan ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka Rabb selain Allah. Sahabat Nabi Adi bin Hatim tidak mengerti apa maksud Allah Tabaraka wa Ta'ala kami orang Nasrani mengibadati pendeta, karena mereka tidak mengibadati pendeta mereka. Mereka mengibadati Nabi Isa, iya, sebagai Tuhan, anak daripada Tuhan Bapa, dan mengibadati Bunda Maryam, iya. Akan tetapi mengibadati pendeta, enggak. Sehingga Adi bin Hatim datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'budahum. Dulu ketika kami dan orang-orang seperti kami di agama Nasrani, kami tidak pernah mengibadati pendeta-pendeta itu, ya Rasulullah. Namun kenapa Allah turunkan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah? Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka Rabb selain Allah. Padahal kami tidak mengibadati pendeta-pendeta itu. Kata Nabi SAW, bukankah apabila mereka menghalalkan sesuatu, kalian halalkan? Apabila mereka mengharamkan sesuatu, itu yang kalian haramkan. Penghalalan dan pengharaman kalian taati pendeta itu. Kalau halal kata pendeta, semua kalian mengatakan halal. Mengikuti apa yang dikatakan pendeta itu. Patuh kepada apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Taat kepada apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Kalau dia mengatakan halal, kalian halalkan semuanya. Kalau mereka mengatakan haram, kalian haramkan semuanya. Kalau itu benar, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah yang telah kalian lakukan kepada mereka. Ibadah kalian adalah ketaatan dan kepatuhan kalian kepada dia selain Allah. Kalian telah patuh dan taat kepadanya melebihi kepatuhan dan ketaatan kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di sini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala maha menilai, Allah Tabaraka wa Ta'ala maha menakar, menghisap tingkat kepatuhan manusia, dan hanya Allah yang bisa menilainya. Allah yang bisa menimbangnya. Ketika ketaatan dan kepatuhan itu begitu besar, sehingga kalau sesuatu itu yang memerintahkan, melarang,
kita patuh dan taat, Allah tabaraka wa ta'ala bisa saja menjadikan kepatuhan kita kepada sesuatu, kepatuhan kita kepada seseorang, menjadikan kita adalah orang yang telah mengibadati sesuatu yang kita patuhi itu. Maka tingkat kepatuhan kepada sesuatu, tingkat ketundukan kepada sesuatu, itu bisa menjadi ibadah. Kufur ta'ah, para ulama menyebutkannya kufur dalam ketaatan. Mentaati dengan ketaatan yang luar biasa, sampai kepada batas yang Allah tabaraka wa ta'ala nilai bahwa itu adalah bagian daripada ketaatan yang sudah menyamai ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, seseorang yang kalau bergeraknya, tidak bergeraknya, datangnya dan tidak datangnya semua karena alasan dunia dan perhiasan dunia, maka boleh jadi dia telah menjadi seorang manusia yang mengibadati dunia. Dan dunia isinya apa? Dunia isinya perhiasan. Dunia isinya perhiasan. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar. Celaka hamba-hamba dinar. Dinar apa? Emas. Orang yang emas, perhiasan dunia terbaik dan termewah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Dirham, perak. Dan emas dan perak adalah inti kehidupan dunia. Bahkan ketika dunia itu lebih kecil dan dia tetap patuh, ta'isa abdul khamisah. Celaka hamba-hamba baju. Khamisah bagian daripada baju, jenis daripada baju, disyarah oleh para ulama ahli hadis. Ta'isa abdul khamilah juga bagian daripada pakaian, namun dalam terjemahan-terjemahannya banyak diterjemahkan kepada selimut, bagian daripada perhiasan dunia. Sesuatu yang kerdil daripada dunia dia datang. Apabila tidak ada dunianya dia tidak mau hadir. Diberi oleh Allah dia ridho, cinta kepada Allah, bahagia. Terhalang maka dia marah-marah kepada Allah, dia murka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Datangnya dan tidak datangnya, mau dan tidak maunya, semua kepada dunia, maka ini bisa bernilai pengibadatan seorang manusia kepada dunia. Dan ini na'udzubillah thumma na'udzubillah, bahagian daripada apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir tadi, bahwa penghalang manusia, banyak penghalang manusia mengantarkan manusia kepada kejayaan di akhirat itu karena kehidupan dunia yang menipu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Untuk selamat dari tipuan-tipuan dunia, hendaklah kita selalu melatih diri kita untuk memahami beberapa poin penting berikut ini. Pertama, hendaklah hati kita selalu kita didik untuk memandang dunia itu sedikit. Hati kita agar tidak menjadi hamba-hamba dunia, hendaklah selalu kita latih untuk memandang dunia itu adalah sesuatu yang sedikit. Dalam bahasa kami orang Indonesia, kami menyebutnya kerdil. Dalam bahasa Malaysia disebut apa? Kecil. Ada tidak yang bahasa lain selain kecil? Kerdil ada. Dalam bahasa Malaysia ada kerdil ya. Semoga. Kalau kerdil dan kecil dalam bahasa kita Indonesia, kerdil itu lebih kecil lagi daripada kecil. Hah? Apa dia? Ah iya. Pokoknya paham ya. Bahasa Indonesia itu kecil. Kalau dibilang kerdil, lebih kecil lagi daripada kecil itu. Lebih daripada kecil. Nah, seorang mukmin kalau ingin selamat daripada menjadi hamba dunia, dia harus bisa menata hatinya untuk menganggap dunia itu kecil dan kerdil. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Karena mata kita selalu dilatih oleh iblis untuk memandang dunia itu besar.
Mata kita akan dipertontonkan kebesaran dunia. Dunia itu berharga, dunia itu mewah, dunia itu menjanjikan kenikmatan fasilitas, dunia itu menjanjikan kemewahan yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, kita tidak akan pernah menemukan Allah itu memuji dunia. Itu nggak akan pernah bertemu. Selalu dunia Allah sebut kecil. Selalu dunia Allah nomor duakan. Selalu yang Allah angkat itu akhirat. Akhirat, akhirat. Dalam ayat yang masyhur yang kita hafal, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran. Juga tidak ada satu hadis pun dari hadis Nabi kita tercinta SAW yang membesar-besarkan dunia kepada kita. Ini tidak ada. Apabila kita membaca ayat Al-Quran, kita akan menemukan dunia itu permainan, dunia itu senda gurau, dunia itu hanya perhiasan sebentar, dunia itu fana, yang kekal adalah apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua yang ada dunia itu akan habis. Qul mata'ud dunya qalil, katakan bahwa kenikmatan dunia itu sesuatu yang sedikit. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil, katakan bahwa kenikmatan dunia itu sedikit. Kecil, sedikit. Tak banyak. Apabila kita membaca hadis-hadis Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wah, lebih lagi. Rasul yang paling mengerti apa maksud sedikit yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Sahih Muslim, suatu hari Rasul bersama para sahabat melewati bangkai seekor kambing. Kambing yang cacat, yang telinganya pun kecil. Sudah jadi bangkai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing cacat ini dengan 1 dirham? 1 dirham. Siapa di antara kalian yang mau membelinya? Bangkai, untuk apa bangkai? Harga 1 dirham terlalu mahal untuk membeli seekor bangkai kambing. Maka para sahabat tidak ada yang mau. Untuk apa ya Rasulullah? Dia kalau hidup saja cacat. Untuk apa kami membeli bangkai kambing cacat 1 dirham? Maksudnya adalah terlalu mahal uang 1 dirham kalau harus dikeluarkan untuk membeli bangkai kambing. Terlalu hina kambing itu kalau dimuliakan dengan dibeli dengan harga 1 dirham. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina dari bangkai kambing ini di sisi kalian. Lihat bagaimana kalian menghinakan bangkai kambing ini, sehingga tak seorang pun di antara kalian yang mau membelinya walau ditawarkan hanya 1 dirham. Begitu hina ada bangkai kambing ini di pandangan kalian, ketahuilah bahwa dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini di sisi kalian. La dunya ahwanu indallahi min hadza alaikum. Sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini di sisi kalian. Tak usah jauh-jauh kepada para sahabat kita saja bertemu bangkai kambing di jalan, kambing yang sudah jadi bangkai. Bagaimana kita hinakan kambing itu? Bagaimana kita anggap kambing itu sesuatu yang tidak berharga sama sekali, tidak punya nilai sama sekali. Kalau kita jual bangkai kambing kepada orang lain, ada orang mau membelinya dengan 5 ringgit misalnya, 2 ringgit, 3 ringgit. Hah? Kita apa namanya? Kita minta orang lain membeli, apa namanya itu? Hah?
Jaja, nah, sama dengan bahasa kita jaja. Kalau di bahasa kita jajakan juga. Kita jajakan kepada orang bangkai kambing itu, minta orang membelinya 2 ringgit, 3 ringgit, ada yang mau beli? Tak ada orang mau beli. Untuk apa bangkai kambing? 2 ringgit terlalu mahal untuk membeli seekor kambing yang sudah jadi bangkai. Hinanya kambing dia dalam pandangan mata kita. Ketahuilah bahwa dunia lebih hina di sisi Allah lebih daripada kita memandang bangkai kambing. Apa yang diinginkan oleh Rasul SAW? Yang diinginkan oleh Rasul kita tercinta SAW, hati kita jangan pernah membesarkan dunia. Dunia ini kecil dan kerdil, dunia ini sedikit, dunia ini tidak banyak. Sebanyak apapun dia, tetap saja sedikit. Apalagi sedikit. Sebanyak apapun dunia, maka dia tetap apa? Sedikit. Apalagi sedikit. Apabila kita membuka Al-Quranul Karim, seperti yang kita katakan tadi, kita tidak akan menemukan Allah memuji dunia. Oleh karena itu, hindari dari hati kita membesar-besarkan dunia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Tetap saja pandang dunia itu hina. Dunia itu sedikit. Dunia itu tidak besar. Dunia itu tidak banyak. Kalau iblis sudah masuk ke dalam hati kita, melihat dunia itu besar, melihat dunia itu suatu yang mewah, yang wah gitu, yang berharga, maka dia telah mampu untuk menjebak kita kepada hal-hal yang lain daripada maksiat. Nah, maka untuk menjauhkan diri, membentengi diri daripada menjadi hamba-hamba dunia, Allah mengajarkan kita untuk selalu memandang dunia itu apa? Sedikit. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa taala memiliki 100 rahmat. Allah tabaraka wa taala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan fid dunya. Dari 100 rahmat ini, ada satu rahmat yang Allah tabaraka wa taala turunkan di permukaan bumi. Fabiha yatarahamun nasu wal jinnu wad dawabu. Dengan satu rahmat yang ada di permukaan bumi itulah semua hamba-hamba Allah memiliki, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, dan saling berkasih sayang sesama mereka, baik manusia, jin, bahkan hewan sekalian. Jadi kumpulkan seluruh nikmat yang ada di permukaan bumi ini, kumpulkan seluruh rahmat yang ada di permukaan bumi, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari hewan pertama sampai hewan terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, kumpulkan semuanya, itu baru satu rahmat dari 100 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan Allah Tabaraka wa taala menjadikan 99 dari rahmat itu ada di dalam surganya. Satu, berbagi seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh jin, yang pertama sampai yang terakhir. Mana dia yang banyak itu? Maka hati-hati ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Apabila dalam hati kita sudah mulai membesarkan dunia, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjebak kita kepada hal tersebut. Di zaman kita sekarang, sudah mulai banyak orang yang mengatakan umat Islam itu harus kaya. Pernah antum dengar kalimat-kalimat seperti itu? Orang Islam itu wajib kaya. Karena dia diwajibkan Allah untuk membayar zakat. Dan dia diperintahkan Allah untuk mengayomi orang fakir, orang miskin. Maka dia wajib kaya. Tanyakan kepada orang yang mengatakan itu. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil terhadap apa yang kau inginkan, terhadap apa yang kau nyatakan, in kuntum shadiqin, kalau engkau jujur. Mana ayatnya di dalam Al-Quran kita wajib kaya? Mana hadisnya dari hadis Rasulullah SAW kita wajib kaya? Kalau wajib membayar zakat, ya, benar. Tapi wajib membayar zakat tidak menuntut wajibnya
kaya. Kalau wajib membayar zakat, tidak membayar zakat apa? Berdosa. Kalau wajib kaya, berarti tidak kaya, berdosa. Ini bahagian daripada sesuatu yang diberikan oleh iblis di hati manusia, berbau agama namun salah dan keliru. Kalau wajib bayar zakat, iya. Untuk orang yang punya harta, wajib bayar zakat, itu benar. Tetapi itu tidak menuntut wajib untuk kaya. Betapa banyaknya sahabat Nabi SAW yang miskin, berdosakah mereka? Kalau kita katakan wajib kaya, yang tidak kaya berdosa. Kalau kita katakan wajib zakat, yang tidak bayar zakat berdosa. Apakah bisa disamakan antara wajib kaya dengan wajib zakat? Tak bisa disamakan. Ketika Allah memberikan kepada manusia seorang hamba kelapangan harta, maka dia wajib membayar zakat. Tetapi itu tidak menuntut bahwa umat Islam itu wajib kaya. Ketika dia katakan wajib kaya, dia telah membesarkan dunia ini di hatinya. Atau mengajak orang lain untuk membesarkan dunia di hati mereka. Yang ada di zaman Rasul SAW, dalam hadis-hadis Rasul adalah menghinakan dunia. Yang ada dalam hadis-hadis Nabi, menghinakan dunia, bukan membesar-besarkan dunia. Dan ini bahagian daripada hal yang bertabrakan atau tak sama dengan apa yang dikatakan Rasul. Rasul menghinakan dunia, dia membesarkan dunia dengan mengatakan wajib kaya. Mayoritas para sahabat miskin. Dan lebih daripada itu kita katakan, ketika kalau kita bertanya, Rasul itu hidup miskin atau kaya? Rasul hidup miskin atau kaya? Miskin. Berdosakah Rasul? Sejauh yang saya tahu, ini sejauh yang saya tahu ya, semoga apa yang saya ketahui ini benar, karena boleh jadi salah, tapi sejauh ilmu yang ada pada saya, Masya Allah muslimin, Rasul tak pernah bayar zakat. Kenapa? Harta Rasul tidak pernah menumpuk 1 tahun. Setiap mendapatkan harta, langsung beberapa hari setelah itu habis dibagikan kepada kaum muslimin. Dan hidup dalam ya bersahaja lah. Kita tidak mau mengatakan Rasul kita miskin. Hidup bersahaja saja, ala kadarnya saja. Betapa seringnya Rasul pulang ke rumah, bertanya kepada istrinya, ada makanan untuk pagi ini kita makan? Jawaban istrinya, tak ada. Jawaban Rasul, kalau begitu saya puasa. Pulang ke rumah tak ada yang mau dimakan. Itulah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul didatangi tamu. Dan Rasul mengatakan kepada sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada budaknya, tolong pergi ke rumah Ummahatul Mukminin, tanya Ummahatul Mukminin, adakah makanan di rumah? Kalau ada bawa ke sini. Ada tamu. Rasul ada tamu. Maka pergilah budak Rasul mengetuk 1 pintu, pintu yang kedua, pintu yang ketiga, 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9. Karena istri Nabi hidup 9 berdampingan. Pulang utusan Rasul itu dan mengatakan, ya Rasulullah, seluruh istri Anda mengatakan tak ada makanan di rumah. 9 rumah tak ada makanan satupun. Itulah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu Rasulullah? Akhirnya seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah dari Ansor. Akhirnya tamu itu pergi ke rumah sahabat itu. Di rumah Rasul tak ada apa-apa. Maka kalimat yang mengatakan bahwa umat Islam wajib kaya, itu kalimat yang salah, kalimat yang batil. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada membesar-besarkan dunia. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis, dunia itu tidak dibesar-besarkan. Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW membandingkan antara dunia dan surga dengan seseorang yang pergi, dengan seseorang yang memasukkan 1 jarinya ke dalam air laut. Mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, melainkan salah seorang di antara kalian memasukkan 1 jarinya ke dalam air laut, falyanzur bima yarji',
silahkan dia lihat berapa air laut yang bisa dibawa oleh satu jari yang dimasukkan ke dalam laut. Air laut, masukkan jari. Kalau suatu saat kita ada di pinggir laut, amalkan hadis ini. Sambil menata hati, menjaga hati, mentarbiyah hati bahwa ini adalah dunia, masukkan jari kita ke dalam laut, angkat. Berapa air laut yang bisa ada di jari ini, itulah dunia beserta seluruh isinya. Berapa air laut yang tersisa, itulah dia surga Allah Subhanahu wa taala. Mana dia banyak itu? Mana yang banyak itu, mana dia? Tak ada. Maka ketika seorang manusia melihat dunia itu banyak, maka dia telah terperangkap ke dalam jebakan-jebakan dunia. Dunia telah berhasil menipunya. Maka hendaklah kita selalu merasa bahwa dunia itu kecil. Ya. Dan ini tidak menghalangi seorang berikhtiar. Apabila seorang berusaha, bekerja, seorang membuka perusahaan, seorang membuka usaha, buka cabang 1, cabang 2, cabang 3, sesuai dengan ikhtiar yang dihalalkan Allah, itu tidak berhalangan dengan agama kita. Permasalahannya bukan itu, permasalahannya ada di sini. Ada orang punya dunia di tangannya, tetapi hatinya mengkerdilkan dunia itu. Ada orang punya dunia di tangannya, dan hatinya membesarkan dunia yang di tangannya itu. Dan ada orang tidak punya dunia di tangannya, dan hatinya membesarkan dunia itu, sebagaimana ada orang yang tidak punya dunia di tangannya, hatinya tetap mengkerdilkan dunia itu. Dan dua dari yang empat ini berada di atas jalan kebenaran. Dan dua dari yang empat ini berada di jalan jelas di atas jalan kebatilan. Karena yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, hati kita meyakini dunia itu kecil. Walau di tangan kita, Allah berikan sesuatu yang lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada orang lain. Ini tidak menghalangi manusia untuk berikhtiar lalu mendapatkan keuntungan duniawi yang menurut manusia besar. Utsman radhiyallahu anhu sekali berinfak berapa? 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, masyaallah muslimin wal muslimat. Dan tak ada orang yang tidak kaya dalam pandangan mata manusia yang bisa berinfak 1000 ekor unta. Kita kemarin melakukan sembelihan hewan kurban. Satu ekor hewan kurban kita sembelih berapa? Berapa harganya? Hah? 1.400. Unta lebih mahal daripada sapi. Kita anggap 2.000. 2.000, satu ekor unta 2.000. Oke? Kita anggap 2.000. Karena unta lebih mahal daripada sapi. Sapi 1.400, 1.500. Oh, kambing. Sapi berapa? 5.000. Unta lebih mahal daripada sapi. Kita anggap 7.000. 6.000 lah. 6.000 satu ekor unta. Kali 1.000. Berapa? Hah? 60 kali 1.000. 6.000 kali 1.000. 6 juta. 6 juta loh. Sekali infak 6 juta. Hitungan kita sekarang 6 juta. 6 juta ringgit. Sekali infak yang dilakukan oleh Utsman bin Affan 6 juta ringgit. Sekali infak. Namun Utsman tidak pernah membesar-besarkan di hatinya sesuatu yang dia punya. Maka seperti yang tadi kita katakan bahwa ini tidak menghalangi manusia untuk berikhtiar, membuka usaha, membuka perusahaan, mendapatkan keuntungan jutaan, puluhan juta ringgit, miliaran kalau dalam hitungan rupiah. Silakan. Tetapi hati tak pernah membesarkannya. Hati selalu memandang itu sesuatu yang tak besar. Yang besar itu apa yang ada di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Dzar ketika ditanya apa itu zuhud, radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan zuhud itu adalah engkau lebih berharap sesuatu yang di sisi Allah dibanding apa yang ada di tanganmu. Itulah dia zuhud. Hatimu selalu berharap apa yang ada di sisi Allah, di surga Allah, di hari akhirat,
Itu yang lebih engkau harapkan daripada apa yang ada pada dirimu sekarang ini. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Maka selalulah pandang bahwa dunia itu apa? Dunia itu sedikit. Yang kedua, selalulah pandang bahwa dunia itu singkat, tak panjang. Banyak manusia mengira bahwa usianya di permukaan bumi ini panjang. Padahal usianya di permukaan bumi ini begitu singkat. Sehingga sebanyak apapun menurut dia mendapatkan kenikmatan dunia, dia hanya menikmati dalam waktu yang sangat singkat. Semua kita tahu kita hidup di dunia ini sementara waktu saja. Namun banyak di antara kita tidak tahu sementara itu sebenarnya berapa. Dan tak ada yang maha menghitung dengan benar kecuali Allah. Allah ketika berbicara tentang sebentarnya hidup kita di permukaan bumi, Allah mengatakan usia kalian di permukaan bumi hanya bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu pagi. Itulah singkatnya dunia itu. Kita ketika mengatakan hidup kita di dunia sementara, mungkin kita akan sementara 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita menghitungnya tahunan, sehingga 70 tahun itu bagi kita panjang. Padahal di dalam Al-Quran, hitungan Allah, hidup kita di dunia ini hanya bagaikan waktu sore, asar sampai maghrib. Atau bagaikan waktu duha. Setelah beberapa saat matahari terbit sampai matahari menjelang datangnya waktu zuhur. Itulah usia kalian di permukaan bumi. Takaran Allah. Di mana Allah mengatakannya di akhir surat An-Nazi'at. Di akhir surat An-Nazi'at, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang usia kita di permukaan bumi. Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka pada hari di mana mereka melihat hari akhirat, pada saat mereka melihat hari akhirat, bertemu dengan hari akhirat, semua kita akan bertemu hari akhirat, pasti. Insya Allah yang pasti, bukan insya Allah yang ragu. Kalau insya Allah yang ragu, salah iman kita. Tapi insya Allah yang pasti, tanpa keraguan, tak sedikit pun ragu. Ka'annahum yawma yarawnaha, ketika mereka bertemu dengan hari akhirat, seolah-olah ketika mereka melihat hari akhirat itu, ka'annahum lam yalbathu, tidak pernah tinggal di bumi, illa 'ashiyatan, kecuali hanya bagaikan waktu sore, au duhaha, atau bagaikan waktu duha. Tak cukup satu hari. Usia kita di permukaan bumi ini, kata Allah mengatakan tentang apa yang kita rasakan nanti di akhirat. Kita bertemu hari akhirat, kita bertemu dengan alam akhirat. Begitu kita sampai ke alam akhirat, kita lihat ke belakang, sebenarnya berapa lama saya tinggal di permukaan bumi, berapa lama saya hidup di permukaan bumi. Kita tidak lagi merasakan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 50 tahun. Tapi kita merasakannya hanya bagaikan waktu sore. Dalam ayat ini Allah bicara apa yang dirasakan manusia hidup di akhirat ketika dia merasakan umurnya di permukaan bumi. Itulah dia usia kita yang sebenarnya. Jadi bukan puluhan tahun. Umur kita di permukaan bumi bagian waktu sore atau bagikan waktu pagi. Apa yang terjadi?
Karena kita bertemu hari akhirat. Hari yang sebenarnya itu hari akhirat. Itu hari yang sebenarnya. Adapun hari dunia ini bukan hari yang sebenarnya. Hari yang semu. Tapi hari yang hakiki, hari yang sebenar-benar hari itu akhirat. Ketika manusia sudah sampai ke hari akhirat, dia sudah bertemu dengan satu hari yang sebenarnya. Satu hari yang hakiki, yaitu hari akhirat. Dan satu hari di akhirat itu, takarannya di permukaan bumi 1000 tahun. Satu harinya akhirat sama dengan di permukaan bumi berapa? 1000 tahun. Ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak merasakan hari yang sebenarnya. Kita menakarnya dengan hari takaran dunia. Ketika bertemu hari yang sebenarnya, hari akhirat, tahulah kita, satu hari itu sebenarnya ukurannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47 Allah berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu, satu hari di sisi Rabbmu ka'alfi sanatin, bagaikan 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari bilangan-bilangan kalian. Kalian membilangnya, kalian menghitungnya 1000 tahun. 1000 tahun dalam hitungan kalian, itulah dia satu hari di sisi Rabb kalian. Ini ayat yang menerangkan bahwa satu hari akhirat ukurannya di permukaan bumi 1000 tahun. Kalau begitu Rasul kita sudah berapa hari meninggal? Kalau begitu takarannya Rasul kita sudah berapa hari meninggal? 1,5 hari. Belum sampai. Sekejap lagi, sebentar lagi sampai 1,5 hari. Kalau seandainya dari sekarang masih ada 1,5 hari lagi baru kiamat, kita tidak tahu kapan kiamat, tapi seandai kira-kira 1,5 hari lagi kiamat, berarti sekitar 1100 tahun, 1500 tahun lagi. Berarti dari diutusnya Rasul sampai kiamat hanya 3 hari. Wajar kalau Nabi mengatakan kiamat sudah dekat. Karena Nabi menakarnya dengan usia hari yang sebenarnya. Itu kalau kiamat masih 1,5 hari lagi. Rasul sudah wafat 1,5 hari, kiamat sekiranya, andai, bukan memastikan ya, seandainya kiamat baru 1,5 hari lagi, berarti dari diutusnya Rasul sampai dunia kiamat hanya 3 hari saja. 3 hari akhirat. Maka wajar kalau di dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan, kiamat itu sudah dekat, kiamat itu sudah dekat. Kalian memandangnya jauh, kalian memandangnya masih lama, kami memandangnya dekat. Mereka bertanya kepadamu, kapan terjadi kiamat Muhammad? Jawablah bahwa kiamat itu sudah dekat. Kenapa? Allah menakarnya dengan ilmu Allah, manusia menakarnya dengan ilmu manusia. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah bertanya kepada penduduk mahsyar, ayat yang 112 dan 113. Allah bertanya kepada penduduk mahsyar, qala kam labithtum fil ardi. Allah berkata kepada penduduk mahsyar, ada seluruh manusia di sana termasuk kita. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian tinggal di permukaan bumi? Hai manusia yang hidup di permukaan bumi, Allah bertanya kepada kalian nanti di padang mahsyar, kam labithtum fil ardi adada sinin. Kalian itu tinggal di bumi berapa tahun? Pertanyaannya, berapa bilangan tahun kalian tinggal di permukaan? Yang Allah tanyakan tahun. Qalu, penduduk mahsyar menjawab, labithna yauman au ba'da yaumin. Kami hanya tinggal di bumi 1 hari. Pertanyaannya apa? Tahun.
Hai manusia, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Manusia penduduk mahsyar menjawab, yauman, satu hari ya Allah. Bukan 1 tahun, bukan 70 tahun. 1 hari ya Allah. Atau ada yang menjawab tidak 1 hari jawabannya, ada yang lain menjawab ba'da yaumin, sebahagian hari. Sebahagian hari maksudnya tak cukup 1 hari, sebahagian saja. Ini penduduk mahsyar, jawaban penduduk mahsyar. Ini dia jawaban penduduk mahsyar. Setelah mereka bertemu dengan hari kiamat, taulah mereka 1 hari sebenarnya. Bertemu dengan hari akhirat, taulah mereka 1 hari sebenarnya. Umat terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan umat-umat manusia generasi awal, usia mereka 1000 tahun. Nabi Nuh sudah kita bacakan tadi, berdakwah di kaumnya berapa? 950 tahun, hampir 1000 tahun. Nabi Adam usianya 1000 tahun. Maka generasi pertama manusia, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan umat-umat generasi manusia pertama menjawab 1 hari ya Allah. Kenapa? Usia mereka di permukaan bumi 1000 tahun. Ketika mereka melihat usia mereka dan melihat hari, mereka mengatakan kami hidup di bumi 1 hari ya Rob. Lalu kita menjawabnya apa? Ba'da yaum, sebahagian hari saja, tak cukup 1 hari ya Allah. Kalau kita berhasil mendidik hati kita dengan 2 poin penting ini tentang tatapan kita terhadap dunia, insya Allah itu akan membentengi kita untuk tertarik kepada tipuan-tipuan dunia. Selalulah pandang bahwa dunia itu kecil. Selalulah pandang bahwa dunia itu singkat. Di dalam Al-Quran surat At-Takatsur, sebenarnya Allah bicara tentang singkatnya usia di permukaan bumi. Kita hafal surat At-Takatsur. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah melalaikan kalian at-takatsur, berpacu-pacu banyak. Kalau kita melihat terjemahan, sering terjemahannya itu diterjemahkan bermewah-mewah, bermegah-megahan. Padahal bahasa Al-Quran dari kata-kata kasura yang berarti banyak. At-takatsur artinya berpacu-pacu banyak. Berpacu banyak berbeda dengan bermegah-megahan. Karena bermegah-megahan lebih kepada kemewahan. Namun berpacu-pacu banyak bisa saja bukan kemewahan. Pacu-pacu banyak kebun sawit, pacu-pacu banyak mobil-mobil antik, itu tidak juga berbicara kemewahan. Ya, banyak sekali manusia berpacu-pacu banyak yang bukan bahagian daripada kemewahan, tapi itu bahagian daripada apa yang ada dalam ayat ini. Iya, berpacu-pacu banyak, berlomba-lomba punya banyak sesuatu. Bahkan hal yang paling aneh, ada orang yang berlomba-lomba punya banyak plastik muntah pesawat. Di pesawat ada plastik untuk, kalau kita muntah ada plastiknya di kantong kursi. Di dunia ini ada orang yang berlomba-lomba punya paling banyak kantong muntah pesawat. Dan itu bahagian daripada berlomba-lomba berpacu-pacu banyak. Aneh kan? Coba lihat dulu, orang berlomba-lomba punya perangko paling banyak. Masa-masa ada banyak peta perangko. Mungkin, STEM ya? STEM. Ada zaman saya SD dulu masih dapat masa-masa kita berlomba-lomba punya paling banyak itu. STEM ya? Dan yang lainnya. Ada orang punya banyak punya jenis-jenis permainan, jenis Hello Kitty, jenis macam-macam. Itu semua masuk kepada berpacu-pacu banyak yang ada dalam ayat ini.
berlomba-lomba memiliki sesuatu yang terbanyak. Dan bahkan di berbagai negeri orang berlomba punya banyak kebun sawit dan dia hidup di dalam kebun sawit itu sendiri. Itu bukanlah kemewahan, dia hidup di rumah yang biasa saja, tapi tidak mewah, tidak megah. Maka alhaakumut takatsur, takatsur di sini artinya berlomba-lomba punya banyak sesuatu. Dan ini tidak mesti harus mobil mewah, rumah mewah dan semacamnya, tidak. Ya, wallahu ta'ala. Jadi sifat berlomba-lomba, sering kalah mengalahkan, ingin berpacu, ini yang telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Di dalam terjemahan kita sering membaca sampai kalian masuk ke dalam kubur. Padahal kalimatnya di dalam Al-Quran zurtum. Dan zurtum dari kata-kata zara yazuru, yang artinya menziarahi. Sampai kalian ziarah ke dalam kubur. Bukan masuk. Karena masuk dalam bahasa Arab dakhala yadkhulu, masuk. Dan Allah tidak mengatakan masuk, tapi Allah memakai kata-kata ziarah. Berlomba-lomba banyak, berpacu-pacu banyak, telah melalaikan kalian sampai kalian ziarah ke dalam. Kenapa Allah memakai kalimat ziarah? Karena umur manusia di kubur itu singkat. Umur manusia dalam kubur singkat, satu. Kedua, yang namanya ziarah itu mengandung makna, memiliki makna datang dan pergi. Kalau masuk tak memiliki makna itu, dia hanya masuk dan tak keluar lagi. Adapun ziarah, dia memiliki makna engkau ziarah kubur dan akan meninggalkan kubur. Betul tidak? Orang pergi ziarah kubur, apakah dia ziarah kubur atau dikubur selama-lamanya sampai? Enggak, dia pergi dan akan pulang, balik lagi ke rumah, dia hanya pergi ziarah. Satu. Yang kedua, ziarah itu memiliki makna pendek, memiliki makna singkat. Jadi di dalam ayat ini, ayat yang kedua dari surah At-Takatsur, juga Allah mengatakan kepada kita, hidup kalian di kubur itu singkat. Karena kalian di kubur hanya pergi ziarah. Kalau di kubur hanya ziarah, lalu bagaimana dengan hidup kita di dunia ini? Kalau masuk kubur, dan Rasul di kubur sudah 1500 tahun, hampir 1500 tahun. Allahu alam, entah berapa tahun lagi sampai datangnya dunia kiamat. Dari kiamat sampai akhirat berapa tahun lagi hari berbangkit, Allah yang tahu, kita tidak tahu. Dan semua itu Allah hitung ziarah kubur saja. Begitu singkat Allah menganggapnya ziarah, 2 hari, 3 hari. Lalu bagaimana dengan usia kita di permukaan bumi? Maka di sini juga Allah mengingatkan kepada kita bahwa usia kita apa? Singkat. Kalau kita melihat bahwa dunia ini sedikit, dunia ini singkat, maka insya Allah Ta'ala apa yang kita didik di dalam hati kita ini bisa menghalangi kita atau membentengi kita, memagari kita untuk menjadi orang-orang yang tamak terhadap dunia, walau dengan cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghalangi kita untuk menjadi hamba-hamba dunia. Dan ketahuilah bahwa mendidik ini dalam hati kita itu tidak mudah. Tidak mudah mendidik hati untuk melihat dunia ini sesuatu yang sangat kecil, dunia sesuatu yang sangat fana dan sebentar. Terakhir kita akan buka surat Al-Qasas. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-79 dan ke-80, di dalamnya Allah bercerita tentang Qarun. Dan Qarun adalah hamba dunia yang sangat terkenal. Menjadi kufur kepada Allah, tidak mengikuti Rasul yang Allah utus kepadanya, yaitu Nabi Musa, padahal dia masih hubungan karib kerabat dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan dia memiliki harta yang sangat luar biasa banyak. Di dalam ayat yang ke-79 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi."
Maka Qarun keluar kepada kaumnya dalam perhiasannya. Jadi perhiasan Qarun dikumpulkan oleh Qarun, lalu dia keluar dengan perhiasannya itu, dia perlihatkan kepada orang banyak. Dalam bahasa kami, pamer harta. Menunjukkan hartanya kepada orang. Tafsir ayat ini, Qarun membuat pawai. Pawai tahu? Iring-iringan. Apa bahasa di sini? Pawai juga? Hah? Iring-iringan kayak mobil panjang begitu. Hah? Hah? Perarakan, oke. Perarakan. Qarun membuat pawai, perarakan, dan di situ yang dia inginkan adalah memperlihatkan kekayaannya, memperlihatkan hiasan dunia yang dia miliki. Dia buatlah pawai, dia buat perarakan, dia buat parade. Dia letakkan di situ hartanya untuk dilihat orang ramai. Itu yang dilakukan Qarun. Pamer harta. Dia menunjukkan hartanya kepada orang banyak. Ini saya dengan apa yang saya miliki. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai kita juga memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Andai kita juga diberikan, andai juga kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya Qarun itu memiliki jatah atau nasib yang sangat baik, nasib yang sangat besar, jatah dunia yang sangat besar. Kagum terhadap apa yang dimiliki oleh Qarun, tertipu dengan harta Qarun, melihat harta Qarun lalu menginginkan apa yang dimiliki oleh Qarun. Allah menghina orang ini dengan mengatakan mereka hanya menginginkan kehidupan dunia, padahal yang mereka lihat harta Qarun. Allah hinakan mereka-mereka yang mengidam-ngidamkan, menghayal-hayalkan harta Qarun dengan mengatakan kalian menginginkan kehidupan dunia. Lalu lihat apa yang Allah katakan setelahnya. Qala alladziina utul ilma wa qala alladziina utul ilma. Berkata orang-orang yang tahu ilmu, berkata orang-orang yang berilmu, mengerti agama Allah dan mengerti hakikat dunia dan hakikat akhirat. Wailakum, celaka kalian kalau itu yang kalian inginkan, kalau itu yang kalian hayal-hayalkan harta Qarun. Thawabullahi khairun, pahala yang datang dari Allah lebih baik daripada harta Qarun itu. Ini dia orang yang dipuji oleh Allah dengan Allah katakan wa qala alladziina utul ilma. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu. Harta Qarun yang begitu banyak yang diperlihatkan oleh Qarun kepada manusia, itu kecil, nggak ada apa-apanya. Itu kerdil, nggak ada apa-apanya. Yang besar itu adalah thawabullah, pahala yang Allah siapkan itu lebih besar daripada harta Qarun. Lihat di dalam ayat ini bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang dengan mengatakan mereka benar-benar punya ilmu. Orang-orang yang mengatakan harta Qarun itu tidak ada apa-apanya dibanding pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Wa qala alladziina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun, pahala dari Allah lebih baik, liman amana wa amila salihah, untuk orang yang mau beriman dan beramal saleh. Beriman kalian, beramal saleh kalian, pahala yang Allah siapkan untuk kalian jauh lebih banyak daripada harta Qarun itu. Wa ma yulaqaha illa sabirun. Tak ada yang mendapatkan sifat ini kecuali orang-orang yang benar-benar sabar. Dipuji oleh Allah kesabarannya, dipuji oleh Allah ilmunya. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati kita menjadi hamba-hamba dunia dengan menjadikan dunia ini adalah tujuan daripada kehidupan kita dan melalaikan kita daripada tanggung jawab dan kewajiban kita dalam agama kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agama Islam tidak mengharamkan harta, namun agama Islam mengharamkan harta yang merusak akhirat. Dan manakala ketaatan kepada harta itu, kepatuhan terhadap harta itu telah mengalahkan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, boleh jadi kita dianggap oleh Allah
sebagai hamba harta, hamba dunia, dan bisa menjadi hamba yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis lewat Imam Bukhari tadi, ta'isa abdud dinar, celaka dan binasa hamba-hamba dinar, ta'isa abdud dirham, celaka dan binasa hamba-hamba dirham. Ta'isa wantakas, dia celaka dan terbalik. Terbalik maksudnya kata para ulama adalah Allah menciptakan dunia untuk kita. Allah ciptakan dunia beserta isinya untuk manusia. Manusia hidup untuk dunia, terbalik. Justru Allah ciptakan dunia untuk kamu, hai manusia. Kamu diciptakan untuk Allah. Sekarang, dunia yang Allah ciptakan untuk kamu, kemudian kamu hidup untuk dunia, terbalik. Dunia yang diciptakan Allah untuk manusia, bukan manusia yang Allah ciptakan untuk dunia. Lalu didoakan oleh Nabi, fa idza syika falan tuqish. Kalau dia ditusuk duri, semoga duri itu tak bisa keluar-keluar dari tubuhnya. Didoakan oleh Nabi keburukan untuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tadi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Semoga pertanyaan yang antum berikan kita punya ilmu untuk menjawabnya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hati yang tidak membesar-besarkan dunia, sebanyak apapun dia di hadapan kita, milik orang atau milik kita. Selalu kita anggap hidup kita di permukaan bumi ini sebentar, tidak lama. Sebentar lagi kita akan berpindah dari dunia ini menuju akhirat. Ketika Nabi SAW berbicara tentang ciri-ciri, tanda-tanda hari kiamat, Nabi bicara tentang dua, tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Ketahuilah saudaraku, saudariku, tanda-tanda kiamat kecil hampir semuanya sudah ada di zaman kita. Hampir semuanya, tinggal sedikit lagi. Tanda-tanda kiamat kecil yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW, hampir seluruhnya, mayoriti daripada tanda-tanda kiamat kecil itu sudah ada di zaman kita sekarang. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa kiamat sudah sangat dekat. Maka berhati-hatilah terhadap tipuan-tipuan dunia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Pertanyaan pertama, adakah seorang yang banyak harta dan dia simpan tanpa sedekah dan juga susah untuk memberi kepada anak dan ahli keluarga, apakah itu dikira hamba dunia? Adakah seorang yang banyak punya harta dan simpan harta tanpa sedekah dan juga susah untuk memberi kepada anak dan ahli keluarga, apakah itu juga dikira hamba dunia? Di dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, Rasulullah SAW memberikan sifat hamba dunia, bukan sifat yang ditanyakan ini. Tapi sifatnya adalah kalau dia diberi, dia ridho. Kalau dia tidak diberi, dia marah-marah. Dia marah kepada Allah, benci kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dia sifat hamba dunia. Adapun apabila seseorang memiliki harta, kemudian zakat dia keluarkan, dan kewajibannya kepada anak dan keluarga dia bayarkan, sebatas yang diwajibkan dia bayarkan. Adapun yang lain yang itu tidak wajib, masuk ke dalam hal yang secara hukum sunnat tidak dia lakukan, itu tidak bisa dikatakan sebagai hamba dunia, nggak bisa. Dengan syarat dia melakukan yang wajib. Sedekah yang bukan zakat tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa.
diperintahkan, yang sifatnya sunat, dianjurkan, disuruh kita untuk mengerjakan, ya, tapi tidak wajib. Maka para ulama mengatakan apabila harta itu telah dikeluarkan yang wajib-wajibnya, adapun yang sunnatnya tidak dilakukan, maka tidak dianggap orang itu adalah hamba dunia atau pencinta dunia dan yang lainnya. Tidak bisa dikatakan orang itu melakukan kesalahan. Walaupun itu tidak afdol. Yang afdol baginya adalah memperbanyak infak dan sedekahnya. Karena sesungguhnya harta yang kita keluarkan ketika berinfak dan bersedekah, itulah dia harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang hakiki adalah apa yang kita infakkan, bukan apa yang sekarang kita miliki dan kita punya. Bukan. Suatu hari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Seekor kambing disembelih. Setelah itu diperintahkan, disuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk membagi-bagi kambing ini. Bagi-bagikan kambing ini wahai Aisyah. Daging kambing yang sudah disembelih, dagingnya berbentuk daging, bagi-bagikan kepada tetangga, bagi-bagikan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar masjid. Rasul pun keluar dari rumah, ada urusan, ada pekerjaan, lalu kembali dan bertanya kepada Aisyah, bagaimana kambing tadi wahai Aisyah? Apakah sudah dibagi-bagikan? Aisyah menjawab seperti ini, semuanya sudah habis ya Rasulullah, kecuali satu paha. Semuanya sudah habis kecuali satu paha. Yang tersisa cuma satu paha ya Rasulullah. Yang lainnya sudah habis saya bagikan. Sudah habis daging kambing itu. Yang tersisa hanya satu paha. Kata Rasulullah SAW, tidak wahai Aisyah. Semuanya tersisa kecuali satu paha. Semuanya tersisa kecuali satu paha. Satu paha ini kalau kita makan, habis dia. Tapi yang tadi sudah diinfakkan, tersisa dia untuk tersimpan di mana? Di akhirat. Maka Rasul merubah kalimat Aisyah yang mengatakan sudah habis ya Rasulullah semuanya, tersisa hanya satu paha. Kata Rasul SAW, tidak. Tersisa semuanya wahai Aisyah, kecuali satu paha yang belum tersisa, karena yang satu paha ini belum disedekahkan, belum diinfakkan. Maka pada dasarnya harta yang kita infakkan itulah harta kita yang sebenarnya. Maka orang yang rajin berinfak, dia berinfak kebaikan untuk dirinya sendiri, sebagaimana yang kita bacakan pada muqaddimah tadi, bahwa man amila salihan fali nafsi, barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang berinfak harta, pada dasarnya dia meletakkan hartanya itu untuk di surganya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Yang dia sisakan untuk dirinya di dunia itu habis. Pasti dia akan tinggalkan. Pasti akan hilang. Dia meninggal, atau Allah ambil harta itu ketika dia masih hidup dengan cara yang Allah bisa buat apa saja untuk membuat harta itu hilang dari dirinya, entah perusahaannya rugi atau yang lainnya, atau terbakar atau diambil oleh orang lain, dirampok oleh orang lain. Bisa saja harta itu diambil oleh Allah ketika dia hidup di permukaan. Namun yang sudah dia infakkan di jalan Allah, maka itu adalah harta yang tersisa untuknya dia nikmati nanti di akhirat. Satu. Yang kedua, apa yang kita infakkan lalu diterima oleh Allah, dan itu yang kita harapkan, diterima oleh Allah infak kita. Harta yang kita infakkan yang diterima oleh Allah, yang kita nikmati di akhirat, dia menjadi harta selama-lamanya. Semisal kita berinfak 1.000 ringgit misalnya. Misalnya kita berinfak 1.000 ringgit. Ketika, dan itu yang kita harapkan, 1.000 ringgit itu kita infakkan ikhlas, diterima oleh Allah, dan kemudian Allah takdirkan kita menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berikan kepada kita pahala dari 1.000 ringgit yang kita infakkan itu. Yang 1.000 ringgit ini pahalanya kita nikmati selama-lamanya. Menjadi harta selama-lamanya. Karena semua yang ada di surga Allah tabaraka wa ta'ala kita nikmati kekal abadi, khalidina fiha abada. Jadi ketika kita infakkan 1.000 ringgit, ini menjadi 1.000 ringgit dengan kelipatan pahala untuk selama-lamanya di surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan perlakukan itu kepada semuanya. Berapa yang kita infakkan? Kita infakkan mobil, kita infakkan rumah, kita infakkan tanah, kita wakafkan tanah, kita infakkan pakaian, kita infakkan makanan, diterima oleh Allah Taala, menjadi pahala yang Allah berikan di surga, pahala untuk selama-lamanya tanpa ada terputus daripada harta tersebut. Ini yang harus kita sadarkan terus diri kita tentang infak dan sedekah, supaya diri kita tidak menahan-nahan atau bakhil terhadap berinfak. Oleh karena itu, orang yang merasa dunia itu kecil di hatinya, itulah orang yang bisa menjadi orang yang rajin berinfak, rajin berderma, bersedekah, menjadi orang dermawan. Tapi kalau di hatinya merasa harta itu banyak, sesuatu yang banyak dia sudah letih-letih mencarinya, akan datang sifat bakhil. Akan datang sifat bakhil. Saya sudah letih mencari harta, saya sudah susah untuk mendapatkan harta, masa saya berikan kepada orang lain? Saya berikan harta itu kepada orang lain? Tidak. Kamu memberikannya untuk dirimu sendiri. Engkau berinfak untuk dirimu sendiri. Walau secara zahir engkau berinfak kepada orang lain, namun pada dasarnya dia berinfak untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, orang yang terhindar dari sifat kikir adalah orang yang beruntung dan orang yang berjaya. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang terjaga dari sifat bakhil, sifat kikir yang ada pada dirinya, maka dialah orang yang pasti akan beruntung. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang selalu mengkerdilkan dunia, sehingga kalau kita memiliki, kita akan berinfak untuk orang lain, kita akan memberi kepada orang lain, kita akan berderma kepada orang lain, mensedekahkan. Apalagi ada hubungan keluarga dengan kita, anak kita, istri kita, kakak kita, adik kita, ya, paman kita, om kita, dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita ini lebih diutamakan. Kemudian diutamakan juga orang-orang yang memang memiliki hajat dan keperluan, seperti orang miskin, anak yatim, orang-orang lemah. Dan Allah Taala berfirman, ya bena Adam, anfiq unfiq alaik. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maaf, Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, anfiq, infakkan hartamu, unfiq alaik, aku akan berikan infak kepadamu. Infakkan hartamu, wahai anak Adam, aku akan berinfak kepadamu. Berikan hartamu kepada orang lain, wahai anak Adam, aku akan memberimu harta. Begitu yang Allah katakan di dalam hadis Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain, setiap hari ada malaikat yang berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya hari ini balasannya. Berikan dia sesuatu balasan dari infak yang dia lakukan. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang tak mau menginfakkan hartanya hari ini, berikan kepada mereka hartanya hancur dan binasa, hartanya habis. Itu doa malaikat. Setiap hari ada malaikat yang berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang yang menginfakkan hartanya dan mendoakan orang yang bakhil yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan dalam pertanyaan tadi, wallahu taala alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan terakhir. Nanti jam 9.30 kita ada kajian dengan Ustaz Adli. Terkait dengan hijab di pada masyar orang mukmin akan diberikan hijab Allah sehingga penduduk pada masyar lain tidak mendengar. Lalu bagaimana dengan penduduk mukmin? Kadang kita ini sering sering mengkoyak-koyak kehormatan orang muslim, orang-orang, dan apakah dimaksud dengan mukmin ini? Naam. Seorang mukmin, kata Nabi SAW, akan Allah turunkan kanaf, hijab pembatas di yaumil hisab. Ketika Allah sebutkan kepadanya dosa-dosanya, penduduk mahsyar tidak mendengarnya sehingga tidak tahu apa dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita, orang yang Islam sekarang ini juga beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat,
Namun kita juga banyak melakukan menyebutkan aib orang lain, menyebutkan kesalahan orang lain. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis Nabi SAW, Allah selalu berbicara mukmin, tidak mukmin. Mukmin ini akan dia dapatkan, tidak mukmin ini akan dia dapatkan. Allah hanya bicara dua kelompok, mukmin dan tidak mukmin. Lalu orang yang berada di tengah-tengah, apakah dia kepada mukmin lebih dekat atau kepada kafir lebih dekat? Bisa dipahami, Pak? Jadi ada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Tuhannya adalah dewa, Tuhannya adalah matahari, api dan sapi. Ini kelompok satu kelompok. Khalidina fiha abada. Neraka selama-lamanya dan diancam dengan ayat-ayat ancaman dengan hadis-hadis ancaman yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan ada mukmin. Mukmin yang benar-benar mukmin seperti para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ini mereka, kelompok-kelompok yang beriman dan kelompok-kelompok yang kafir. Hiduplah di tengah-tengah itu orang muslim, namun lebih dekat kepada keimanan, lebih jauh daripada kekafiran. Atau yang lebih dekat kepada kekafiran, lebih jauh daripada, dan Allah akan memperlakukan dengan keadilannya. Sehingga ketika dia orang yang Islam, kemudian di dunia dia banyak melakukan maksiat dengan menyebutkan aib orang lain, membicarakan fitnah orang lain, boleh jadi Allah tidak turunkan hijab. Sehingga Allah hukum dia dengan dosa-dosanya di dunia, menyebarkan aib, membicarakan aib dan kesalahan orang, Allah hukum dengan dosanya pun disebutkan oleh Allah, sehingga penduduk mahsyar semua mendengar apa dosa dan kelakuan yang dia lakukan di permukaan bumi. Walaupun dia adalah orang muslim, tapi bukan mukmin seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Jadi kaum yang berada tidak jelas keimanannya, tidak jelas juga kekafirannya, berada di tengah-tengah. Dia bisa lebih dekat kepada orang yang beriman, sehingga Allah perlakukan kepadanya janji-janji Allah kepada orang yang beriman, atau lebih dekat kepada sifat orang kafir. Bukankah hidup di permukaan bumi sekarang orang muslim yang dilihat dari perilakunya lebih dekat kepada perilaku orang kafir? Lebih menyerupai orang kafir dibanding menyerupai Abu Bakar dan Umar? Ada banyak. Dan Allah akan berlaku adil kepada hamba-hambanya. Yang paling lebih dekat kepada orang kafir, Allah perlakukan kepadanya ancaman-ancaman kepada orang kafir, walau tidak kekal di neraka. Dan orang-orang yang dekat kepada keimanan, Allah perlakukan mereka dengan janji-janji Allah kepada orang yang beriman. Dan yang ada di dalam agama kita pilihan menjadi orang yang beriman atau tidak beriman. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk hidup di dunia untuk akhirat kita. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita tidak tahu apakah pekan yang akan datang, ataukah bulan yang akan datang, atau tahun yang akan datang. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika dunia ini kita tinggalkan, tak satu pun harta kita yang berguna, tak satu pun kekayaan kita berguna. Oleh karena itu, sebelum saat di mana harta itu tak akan berguna lagi, gunakanlah untuk kepentingan kita sendiri di akhirat, untuk sesuatu yang kita perlukan di akhirat. Caranya, lakukan kepadanya apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk mengeluarkan harta kita di sana. Semoga kita terhindar dari menjadi hamba yang hidup di dunia untuk dunia, menjadi hamba-hamba dunia sebagaimana yang ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang tadi kita bacakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.